Ini pesan kuat bahwa presiden mendatang harus semacam begini. Tugas menata Jakarta pastilah sangat berat sekali. Saya yakin itu bukan pekerjaan yang mudah dan mudah-mudahan apapun apabila sumpah jabatan sudah dilakukan, maka yang penting sekarang bukan bertanya apakah jabatan itu menjadi berat atau tidak, tapi memang tetap mesti dilaksanakan. Yang paling penting, bahwa Satpol PP adalah cerminan dan watak dari sebuah pemerintah daerah. Andikanya selalu memukul kalau dia marah. Kedatangan kita ke Polda Metro Jaya hari ini adalah untuk menghadiri surat panggilan dari Polda. Sepak terjang Jokowi sebagai gubernur baru di DKI Jakarta memang harus diacungi jempol. Sidak langsung yang dilakukannya selama 2 minggu agenda kerjanya benar-benar menjadi syok terapi yang paling mujarab bagi pembenahan sistem pemerintahan Jakarta. Usai mengadakan inspeksi mendadak di beberapa tempat, Kamis lalu, giliran Satuan Polisi Pamong Praja yang disambangi Jokowi. Bersama 6.400 personel Satpol PP, Jokowi menggelar apel di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dalam apel tersebut, Jokowi melakukan pemeriksaan pasukan. Kondisi ini memang menarik untuk dilihat, di mana tubuh kurus Jokowi yang mengenakan safari lengkap begitu kontras dengan tubuh tegap para personel Satpol PP yang berbaris rapi di lapangan. Lapor, apel besar Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta dalam rangka pengarahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Siap, laksanakan. Kereta sekarang berapa lapor bisa sampai berapa jam, berapa menit? Di foto didokumentasikan, dikirimkan ke Sudinnya untuk dapat. Langsung klik untuk. Jokowi tampaknya terganggu dengan pencitraan Satpol PP yang dinilai arogan dalam menertibkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ia berusaha mengubah wajah Satpol PP yang beringas, kejam, dan tidak pakai hati untuk menggusur para pedagang kaki lima dan gelandangan yang tersebar di segala penjuru kota. Bahkan, demi pencitraan baru Satpol PP yang bersahabat namun tegas, Jokowi menghimbau agar para anggota Satpol PP tidak menggunakan kekerasan fisik dan siap menanggalkan pentungan saat melakukan penertiban. Dan ini yang paling penting, bahwa Satpol PP adalah cerminan dan watak dari sebuah pemerintah daerah. Jangan sampai ada lagi yang menggunakan kekerasan fisik. Gunakan pendekatan yang baik, mengedepankan proses dialog, proses berbicara. Tetapi sekali lagi, kita juga harus bisa tegas, tetapi tidak kasar, karena berbeda. Kalau tegas itu diangkut, tidak diangkut, tapi nggak usah dikebuki. Selain memberikan himbauan, mantan wali kota Solo itu juga meminta kepada beberapa anggota Satpol PP untuk melakukan simulasi penertiban para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan razia PKL.
Gak bisa, ini kan dari nafkah saya. Gak bisa. Saya nggak tahu peraturan. Kamu nggak tahu. Ini pedagangnya bagus ini. Nggak bisa. Tolong hargai kami, Pak. Tolong hargai kami sebagai petugas, Pak. Hanya menjalankan tugas, Pak. Ya, terima kasih. Langsung kembali. Cara-cara pendekatan seperti itu, saya yakin insya Allah di bawah Satpol PP DKI bukan baik. Tapi nggak usah dibentak. Kalau pedagangnya bentak, udah. Ya, tapi langsung diangkut gitu aja. Tegas. Kalau Satpol PP-nya suka ngebuki di mana-mana, ya kan, bakbuk ya, pemerintah daerahnya juga sama pasti hobinya juga bakbuk seperti itu. Sehingga di DKI tadi saya sampaikan agar sebuah Satpol PP yang santun, yang ramah itu dikedepankan. Tetapi sekali lagi, tetap tegas. Ya, Jokowi memang seorang eksekutor pemimpin yang patut dicontoh. Tak hanya mampu umbar janji dan duduk manis di belakang kursi saja. Jokowi dan Ahok nyatanya rela terjun ke lapangan demi mengubah wajah Jakarta yang sudah kadung carut-marut dengan permasalahan dalam perutnya saja. Ini Jokowi Ahok adalah pemimpin masa depan yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya untuk gubernur. Ini pesan kuat bahwa presiden mendatang harus semacam begini. Tugas menata Jakarta pastilah sangat berat sekali. Saya yakin itu bukan pekerjaan yang mudah dan mudah-mudahan apabila sumpah jabatan sudah dilakukan, maka yang penting sekarang bukan bertanya apakah jabatan itu menjadi berat atau tidak, tapi memang tetap mesti dilaksanakan. Meski harus memikul beban berat sebagai seorang gubernur di DKI Jakarta, namun Joko Widodo tetap tersenyum. Setahap demi setahap, Jokowi mulai merealisasikan janjinya untuk membangun Jakarta yang baru. Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Ajeng Kartika, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Cinta, karir, dan kehidupan para pesohor negeri selalu menarik untuk diteropong dari dekat. Nah, di segmen berikut ini kami sudah menyiapkan satu sajian khusus yang tentunya tak ingin Anda lewatkan. Pemirsa masih ingat Andika Mahesa, ex-vokalis Kangen Band yang sedang menepi di sebuah pondok pesantren di Lampung? Bulan lalu kami sempat mewawancarai Andika di Lampung dan bertanya seputar kisruh rumah tangganya bersama sang istri, Nadine. Kala itu Andika membantah keras pernah memukul dan berbuat kasar pada Nadine. Namun inilah pengakuan Nadine kepada kami. Kemarin secara eksklusif kepada Kabar-Kabari, model cantik tersebut membeberkan fakta yang sebenarnya terjadi. Andikanya selalu memukul kalau dia marah. Sampai akhirnya janin yang saya kandung keguguran. Dan semuanya tahu. Saya tunjukkan sama semua teman-temannya. Dipukul di sini. Terus sini. Ya. Dipukul pakai tangan juga. Enggak, kemarin keguguran. Iya. Keguguran loh, kayak pas keguguran itu aku kesini. Usia berapa? Usia berapa? Nggak tahu. Dia berobat di Surabaya, aku kesini. Aku juga minta maaf sama dia atas aku nggak bisa jagain dia kali kan, dia terlalu capek kali kan. Enggak, aku nggak tahu. Namanya orang kayak gitu kan nggak boleh terlalu capek. Iya. Ya, mungkin kesalahan aku di situ tuh, gimana ya, aku minta maaf juga sama dia. Kalau memang Andika dia nggak mengakui bahwa saya keguguran karena dipukul dia, biar Allah yang membalas semuanya.
Dengan wajahnya yang polos, Andika membantah semua tudingan. Namun Nadine masih menyimpan foto ini. Mata dan mukanya lebam, demikian juga lehernya.